Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang astronot NASA bernama Sam Walker yang sedang dievakuasi di tengah laut. Pesawat yang dibawanya mengalami malfungsi dan tak sengaja menabrak sebuah meteor hingga mengalami crash. Bahkan mereka mendapati satu puing meteor sudah menembus kaca helmnya. Disinilah Sam sekarang tersadar di ruang perawatan NASA dengan Dr. Aiden yang memberitahu bahwa tim evakuasi menemukan puing meteor di dalam kapsul dan menanyakan apa yang terjadi di atas sana. Namun sejauh yang Sam ingat, dirinya sudah pingsan bahkan sebelum kapsulnya mendarat jatuh ke bumi. Is everything okay? Something punctured your capsule and shattered your helmet. You're lucky you survived. Beres dengan sang dokter, Sam akhirnya bisa menemui keluarga tercintanya yaitu Mark sang suami, Isabella si anak adopsi, dan Will sang ayah yang merupakan seorang jenderal militer. Beliau menjelaskan jika saat ini NASA dan Pentagon sudah bekerja sama untuk meneliti batu meteornya sehingga demi memastikan tubuhnya tidak terkontaminasi, Sam pun akan dikarantina sampai hasil akhirnya diketahui. Dan inilah rumah aman yang akan Sam huni selama masa karantina. Berlokasi di tengah hutan Virginia seluas 10 hektar, terdiri dari 2 lantai yang sudah dilengkapi dengan kaca anti peluru dan sistem keamanan tingkat tinggi. Rumah ini biasanya dijadikan tempat pengujian senjata rahasia oleh pemerintah, sehingga Sam diharapkan merasa aman selama berada di sini seorang diri. What's wrong? Just a ringing. Dan ya, Sam pun mengalami tinnitus atau kondisi di mana seseorang tiba-tiba mendengar suara dengung keras tanpa ada sumber suara eksternal di sekitarnya. Tinnitus memang sudah umum di kalangan para astronot sehingga Sam jangan terlalu khawatir. Bahkan gejala lain seperti demam, mual, pusing, mimisan, atau halusinasi bisa saja nanti ia juga mengalaminya. Delay future missions. Can't just send you back to training. Copy that. See you are. Setelah semua orang benar-benar pergi, Sam pun iseng memeriksa suhu tubuhnya yang ternyata mengalami demam hingga 98 derajat lebih, disusul dengan memisan hebat sesuai apa yang Aiden katakan. Namun yang membuat Sam heran adalah terdapat luka memar di sekitar tangan yang tiba-tiba muncul, padahal jelas-jelas dia tidak mengalami jatuh atau terjeduk sebelumnya. So you dying to get back up there? I had a nosebleed. Alright, you rest up. Saat sedang istirahat di ruang tamu itulah, listrik tiba-tiba mengalami gangguan yang membuat Sam ketakutan. Hingga tak lama terdengar suara berisik dari ruang dapur termasuk jejak kaki kotor yang mengarah ke hutan belakang rumah. Entah ini masih halusinasi atau bukan, ia pun memeriksanya dengan teleskop yang ada di balkon rumah dan... Ya, ada sosok hitam samar ngejentul diam di antara semak-semak. Penasaran dengan apa yang dilihatnya barusan, ia pun pergi ke sana dan mendapati sosok itu sudah hilang. Sempat melempari semaknya dengan batu kerikil tapi hasilnya nihil. Sam justru malah kembali mengalami tinnitus yang kali ini semakin parah hingga membuatnya buru-buru kembali ke dalam rumah. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Sambil menunggu dokter Aiden datang, Sam mulai menyiapkan sarapan berupa telur dadar dan segelas espresso dengan topping jamur enoki di atasnya, di mana fenomena aneh kembali terjadi saat telur yang akan dimasaknya tiba-tiba melayang, seolah punya kekuatan telekinesis. Sam malah bermain-main dengan telur tersebut. Hello? Tak lama datang dokter Aiden dan tim medis untuk melakukan pemeriksaan. Sesuai prosedur karantina yang mengharuskan Sam menjalani beberapa latihan atau tes intens, ia pun melakukan semuanya demi agar tubuhnya cepat pulih dan bisa segera pulang kembali ke rumahnya. Selesai latihan, Aiden menanyakan tentang beberapa gejala yang sudah disebutkan di awal. Sam mengaku jika dirinya tidak ada satupun mendapatkan keluhan yang dirasakan, bahkan tentang tinnitus yang dialaminya semalam, ia sengaja merahasiakannya agar bisa cepat dipulangkan. Make sure to stretch.
Setelah Aiden dan tim medis pergi, Sam yang masih penasaran dengan apa yang dilihatnya semalam pun memutuskan kembali ke hutan untuk memeriksa. Bukan apa-apa, Sam hanya ingin memastikan apakah itu halusinasi atau bukan. Dan tiba-tiba... Ya, Sam pun kembali mengalami tinnitus yang kali ini lebih sering terjadi hingga tak lama ia menemukan sebuah kabel hitam terkubur di dedaunan. Setelah ditelusuri kemana arahnya, kabel itu ternyata mengarah pada sebuah CCTV yang disembunyikan di balik batu. Tak hanya satu, tetapi seluruh area karantina ini rupanya dipenuhi oleh CCTV yang entah untuk tujuan apa. Tengah hari, Sam kedatangan Will sang ayah yang bermaksud menjenguknya. Penasaran dengan semua CCTV yang ditemukannya, Will pun akhirnya jujur bahwa terdapat ruang bank rahasia yang sengaja dibuat untuk situasi tak diinginkan, termasuk CCTV yang sengaja dipasang di berbagai sudut. Bahkan sistem lockdown otomatis pun bisa Sam kendalikan secara manual dari sini. Anyway, big secret revealed. It's good to know. Why don't we go back upstairs before they come looking for us? Okay. Sore hari setelah Will pulang, Sam kembali memeriksa memar di tangannya yang kali ini semakin parah dan mulai menjalar hingga ke siku. Entah tubuhnya sudah terinfeksi sesuatu atau tidak, namun malam hari saat dirinya sedang berendam di bak depan rumah, terdengar suara kukurusukan dari balik semak yang membuat Sam segera menyelesaikan ibak malamnya dan... Ya, listrik kembali mengalami gangguan disusul dengan gemuruh angin kencang dari balik semak-semak. Entah fenomena aneh apa yang akhir-akhir ini selalu menerornya. Kita akan diperlihatkan dengan sosok asing di balik pintu yang tak lebat sesaat setelah saya melewatinya dan... Tidak ada apa-apa di luar, termasuk listrik yang juga kembali normal. Namun ketika ia baru kembali ke dalam, sistem mendeteksi adanya objek tak dikenal berusaha menerobos masuk, disusul dengan suara gereman makhluk asing yang entah apa itu, hingga memicu lockdown otomatis rumah diaktifkan. Sempat akan menelepon sang ayah, sinyal tiba-tiba hilang akibat terhalang baja tebal yang menutup seluruh ruangan. Mendengar suara geraman yang semakin mendekat, Sam pun pergi ke ruang generator untuk menyalakan listrik, di mana teror masih berlanjut saat gagang pintu tiba-tiba bergerak sendiri dan... Entah entitas apa yang baru saja Sam lihat, ia pun buru-buru turun ke ruang bunker untuk bersembunyi dan memeriksa CCTV kalau si entitas sudah pergi dari rumah. Namun, tebak, apa yang justru Sam temukan di luar? Jelas, itu adalah entitas yang bukan berasal dari planet bumi. Tak ingin memendam kecemasannya seorang diri, Sam pun menceritakan semua detail kejadiannya pada sang ayah dan meminta beliau untuk merahasiakan hal ini. Sementara Will dan pasukan khusus akan memeriksa rumah termasuk seisi hutan, Sam diminta fokus saja pada tes agar semuanya bisa segera berakhir. Setelah Aiden dan tim medis pergi, Sam kedatangan temu yang tadi sangka-sangka, siapa lagi jika bukan Mark dan Isabella putri kesayangannya. Sam bercerita jika sejak kepulangannya dari luar angkasa, ia selalu merasa ada entitas asing yang mengikutinya, termasuk kejadian semalam saat Sam melihat langsung samar-samar sosok tersebut. I know it sounds... Why? What if something followed me? Tak hanya diikuti oleh entitas asing, Sam juga mengeluhkan tentang memar hitam yang kini sudah memenuhi seluruh badannya. Meski tidak menyebabkan rasa sakit atau dampak buruk, ia belum berani mengatakannya pada Aiden karena takut dianggap terkontaminasi sesuatu, termasuk menceritakan tentang dirinya yang punya kemampuan telekinesis. Mommy, I saw Pluto. I guess we're gonna have to get you a telescope of your own. Even if I borrow Mommy for a minute? Sambil menunggu Mark dan Isabella melihat-lihat hutan, Sam dan Will pergi ke bunker untuk memeriksa CCTV semalam. Namun, bukannya menemukan sesuatu, kamera hanya menampilkan gambar glitch sepanjang malam. Will curiga jika anaknya mungkin mengalami halusinasi, sehingga Sam diminta untuk jangan terlalu mencemaskannya. Don't forget to lock up.
Okay. Sepulangnya Will dari rumah aman, Sam menyusul suami dan anaknya yang masih bermain di sekitar hutan. Di menhal aneh kembali terjadi saat ribuan tongeret atau cicada tiba-tiba terbang berkerumunan yang entah karena apa, termasuk mengejar mereka yang masih berada di dalam hutan. Pasca kejadian semalam, kita akan diperlihatkan dengan ribuan bangkai cicada yang tiba-tiba mati dan memenuhi halaman rumah, yang tanpa semua orang sadari, bangkai tersebut secara alami membentuk pola bulatan aneh semacam fenomena crop circle saat UFO atau benda terbang asing mendaratkan dirinya ke bumi. Please do one last check around the property. Thank you. Salah satu ilmuwan NASA menjelaskan jika kejadian barusan mungkin dipicu oleh perubahan pola cuaca atau lingkungan lain. Penasaran dengan hasil batu meteornya, si ilmuwan menjelaskan bahwa mereka masih menelitinya dan belum bisa memvonis apakah Sam terkontaminasi atau tidak. Tapi sejauh ini mereka tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. We can come back later tonight. Yeah. Setelah semua orang berpamitan pulang, Sam kembali harus dibuat panik saat memar hitamnya sudah menyebar ke jari tangan dan kaki. Bahkan kali ini, memar itu mengeluarkan rasa sakit hebat ke seluruh tubuhnya, termasuk membuat beberapa kuku jarinya mengalami pengelupasan. Penasaran dengan fenomena tadi siang, Sam pun membuka internet dan mencari tahu penyebab para serangga berperilaku aneh yang dari kebanyakan artikel, 98% menjelaskan hal yang sama, yaitu akibat gangguan geomagnetik pada sebuah benda angkasa memasuki atmosfer hingga mempengaruhi magnet bumi dan sistem biologis di sekitarnya. Dari semua fenomena yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia, 40% diantaranya telah memicu kedatangan alien preketek yang menculik beberapa orang secara random, yang sebelum penculikan terjadi, si korban biasanya akan ditandai oleh memar-memar hitam yang tiba-tiba muncul, persis seperti yang Sam alami saat ini. Dan ya, listrik kembali mengalami gangguan disusul dengan suara geraman makhluk asing yang semakin mendekat. Curiga jika ini adalah tanda-tanda kedatangan entitas asing yang waktu itu Sam pun meminta Mark untuk segera datang menjemput, tepat saat tinnitusnya kembali kambuh. Kini, memar hitam di tubuhnya semakin parah, yang hal itu ditandai dengan keluarnya lendir aneh dari setiap memar. Tanpa memperdulikannya, ia pun buru-buru pergi ke ruang CCTV dan mendapati sistem keamanan mendeteksi dua entitas asing sudah berada di dalam rumah. Dan tebak, entitas apa itu? Bukan halusinasi, apa yang saya melihat sebelumnya memang benar-benar nyata. Itu adalah sosok alien preketek yang kini semakin jelas menampakkan bungkelekannya. Tidak seperti alien kebanyakan dengan fisik kecil, halus, dan bagian kepala yang mendominasi. Alien ini lebih mirip The Groot, namun dalam versi menyeramkan. Dan bersamaan dengan Mark yang baru tiba di sana, Sam akhirnya berhasil lolos dari kejaran si alien dan bersembunyi di dalam toilet. Di mana masalah lain kembali muncul saat beberapa jari tangannya tiba-tiba melepuh dan menyatu menjadi satu, termasuk memancarkan sinar kebiruan dari bekas memarnya. Berkat terowongan rahasia yang mengarah ke tengah hutan, Sam pun berhasil keluar dan melanjutkan pelariannya. Sementara di saat yang sama di depan rumah, Isabella dan Mark melihat pesawat alien samar-samar yang mendarat di tengah hutan dan pergi ke sana untuk memeriksanya. Di gerbang, kita akan diperlihatkan dengan Will dan pasukan yang datang sesuai pesan darurat dari Mark sebelumnya. Setelah tak menemukan keberadaan Sam di dalam rumah, Will pun mengerahkan pasukannya untuk menyisir ke dalam hutan, tepat saat kondisi Sam mulai mengalami kelelahan.
Disinilah Sam sekarang berhadap-hadapan dengan si alien yang mencoba melakukan kontak dengannya, di mana kita semua yang menonton mungkin akan sangat dibuat terkejut saat si alien mengklaim bahwa Sam tidak lain dan tidak bukan adalah anak kandungnya yang sudah kaum preketek cari sejak lama. Who are you? How is that possible? Sekitar 25 tahun yang lalu, lebih tepatnya saat para alien sedang melakukan perjalanan galaksi, pesawat yang mereka tumpangi mengalami malfungsi hingga jatuh terdampar ke planet bumi, di mana hal tersebut berhasil diketahui oleh pemerintah yang langsung melakukan perburuan dan menemukan Sam yang kala itu terluka parah. Harris, you're with me. Yang menarik adalah para alien ini bisa melakukan telekinesis dan berkamuflase atau mereplika dirinya menjadi makhluk lain yang sudah ditemuinya, yang karena Sam tertinggal dari rombongan, ia pun berkamuflase menjadi sosok Sam yang kita lihat saat ini. Will muda yang kala itu memimpin perburuan menjadi orang pertama yang menemukan Sam kecil dan memutuskan untuk merawatnya. Dari situ jugalah awal muawal Pentagon dan NASA berambisi untuk menangkap para alien yang berhasil melarikan diri untuk diteliti hingga mengirim Sam melakukan penerbangan sebagai umpannya. I gave you a life, You knew all this time? real chance at living. You've been lying to me. Dari semua pihak yang terlibat, hanya Mark dan Isabella lah yang baru mengetahui fakta ini. Sadar jika Sam sudah mengetahui tentang siapa dia sebenarnya, Will pun mengambil tindakan tegas dengan menugaskan pasukannya untuk melakukan penangkapan, tetapi Make me do this. ya, meski sudah jelas jika Sam bukanlah manusia, tetap saja Mark menganggapnya sebagai istri sah yang harus dilindungi. Sehingga ketika tim taktis masih dalam perjalanan, Sam pun menyempatkan diri berpamitan pada suami dan anak adopsinya sebelum akhirnya pergi pulang kembali ke planetnya. Go, we'll be okay. I'll see you soon. Setelah Sam dan keluarga aliennya pergi, Will pun terbangun dari pingsannya dan menyadari satu hal, bahwa apa yang ia dan tim lakukan selama ini sudah salah. Tidak seharusnya mereka merenggut hak dan kebahagiaan orang lain, meski itu bukan terhadap sesama manusia. Tamat, ending yang sangat menghakul alienkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang memiliki hak untuk dihargai, hak untuk bicara, hak untuk bahagia, dan hak untuk mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Ketika kita mampu menghormati dan menjaga hak orang lain, maka disitulah letak kemanusiaan yang sesungguhnya terbentuk. Ingat, menjaga hak orang lain bukan berarti kita kehilangan hak kita sendiri. Justru dengan menghormati hak sesama, kita sedang menanamkan keadilan dan membangun rasa saling percaya. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sempak Piraun Cimetingan.